Nasionalisme pemain keturunan bikin iri rival, trik Erick Thohir diakui jitu. Sintayong kejutkan Asia, pemain andalan Indra Syafri belajar banyak. Kelemahan Australia yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Sintayong kejutkan Asia, pemain andalan Indra Syafri belajar banyak. Di tengah persiapan menghadapi Australia, timnas Indonesia turut mengundang perhatian calon bintang skuad Garuda, yang mana kini tengah menjadi andalan Indra Syafri di timnas U20. Tak bisa dipungkiri, Sintayong menegaskan timnya bakal terus memberikan kejutan untuk sepak bola Asia. Dengan adanya tambahan pemain baru seperti Miss Hilgers dan Eliano Rinders, pelatih asal Korea Selatan tersebut pun percaya bahwa skuad Garuda bisa terbang lebih tinggi lagi. Terlebih Miss Hilgers dan Eliano tampak sudah membaur dengan para punggawa Garuda di sesi latihan jelang menghadapi Australia. Kedekatan antar pemain dan kombinasi talenta asli Indonesia menunjukkan bahwa skuad Garuda telah memasuki era modern untuk meraih prestasi. Selain membawa kegembiraan bagi pecinta sepak bola tanah air, nyatanya hal itu menjadi hal yang positif bagi timnas Indonesia U20. Skuad asuhan Indra Syafri yang baru saja menjalani serangkaian laga dalam mini turnamen di Korea Selatan itu diketahui mendapatkan ilmu berharga. Hal itu disampaikan pemain skuad Garuda Nusantara, KD Arel, yang mengaku mendapatkan pelajaran berharga dari para seniornya itu. KD Arel bahkan menyebut jika sejumlah seniornya menjadi idola bagi dirinya, khususnya pemain berposisi sebagai bek seperti Rizky Ridho hingga J.I.Z. Ilmu yang diserap dari seniornya itu pun bakal ia pergunakan sebaik mungkin demi menatap kompetisi berikutnya. Timnas Indonesia U20 sendiri sedang bersiap untuk mengikuti kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang mana bergulir pada akhir September ini. Sementara timnas senior akan fokus menghadapi satu laga terakhir bulan ini kontra Australia. Kelemahan Australia yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Pertama, terpancing emosi. Timnas Australia sepertinya bisa tersulut emosinya saat melawan Bahrain. Hal ini terbukti dari banyaknya pelanggaran berbahaya yang dilakukan oleh pemain Australia hingga berbuah kartu. Salah satu momennya tersaji pada pertengahan babak kedua, tepatnya ketika Alessandro Kirkati diganjar kartu kuning oleh wasit akibat drama yang dilakukan pemain Bahrain. Ada pula aksi berbahaya dari Harry Souttar yang berujung kartu kuning. Sementara itu Kusini Yengi malah harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung karena pelanggaran berbahaya. Kedua, faktor terganggu. Salah satu titik lemah timnas Australia yang harus dieksploitasi oleh timnas Indonesia pada pertemuan nanti ialah hilangnya fokus pemain lawan ketika pertandingan sudah memasuki menit-menit akhir. Skuad asuhan Graham Arnold memang harus kebobolan gol telat pada menit ke-89, yakni lewat aksi bunuh diri dari Harry Souttar yang salah mengantisipasi umpan silang pemain Bahrain. Ini menjadi titik yang patut diperhitungkan oleh Sintayong, sebab Australia tetap memiliki kelemahan yang terlihat mencolok yang bisa dioptimalkan. Tiga, serangan balik cepat.
Salah satu penyebab kebobolan yang dialami timnas Australia ialah serangan balik cepat yang dilancarkan Bahrain, sehingga membuat barisan pertahanan Socceroos kalang kabut. Tentu saja dengan keunggulan kecepatan yang dimiliki para penyerang timnas Indonesia, skema yang sama mesti dimaksimalkan untuk mencari celah di pertahanan lawan. Ini pun layak menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih timnas Indonesia dalam memaksimalkan skema counter press yang berbahaya. Nasionalisme pemain keturunan bikin iri rival, trik Erick Thohir diakui jitu. Para pemain keturunan Indonesia yang hafal dengan lagu kebangsaan Indonesia turut mengundang rasa iri media Filipina. Dalam pertandingan Arab Saudi versus timnas Indonesia, pemain keturunan seperti Jesus, Nathan Juan hingga bahkan Martin Pas yang baru bergabung sudah hafal. Sontak hal itu membuat media Filipina PH Football Watch menyindir pemain-pemain keturunan Filipina yang tidak bisa melakukan hal serupa. Pemain keturunan Filipina kemungkinan besar tidak hafal lagu kebangsaan karena sistem negaranya yang menganut dwikewarganegaraan. Jadi, sang pemain memiliki dua negara. Sistem ini memungkinkan untuk pemain Filipina tidak memiliki ikatan lebih selain sekedar sepak bola. Berbeda halnya dengan pemain keturunan Indonesia. Jika mereka ingin menjadi warga negara Indonesia, maka harus melepas status kewarganegaraan asalnya, sehingga membutuhkan tekad, pengorbanan, dan cinta yang kuat untuk bisa menjadi WNI dan berseragam timnas Indonesia. Tak hanya media Filipina, netizen Malaysia pun juga dibuat iri lantaran ketum PSSI Erick Thohir dengan cerdik mudah mendapatkan pemain keturunan grade A untuk membela timnas Indonesia. Hal itu terbukti ketika Erick Thohir baru saja memperkenalkan Misil Girls dan Eliano Raiders ke publik tanah air. Dikutip dari akun X @OneFootballM, media tersebut geram dan membandingkan proses naturalisasi dua pemain Wan Kuzain dan Richard Chin yang berlarut-larut. @OneFootballM pun mengkritik kinerja FA Malaysia yang tak sigap dalam menyelesaikan naturalisasi meski sudah membuka nama ke publiknya sendiri.